Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Badung membongkar jaringan peredaran sabu-sabu dan ekstasi dengan menangkap 9 orang tersangka. Seorang mahasiswa Universitas Udayana ditangkap Polda Bali karena melakukan pelecehan seksual dengan menggunakan kecerdasan buatan. Ribuan seniman dan UMKM meramaikan Festival Semarapura ke-7 di Klungkung. Empat remaja ini diperiksa di unit reskrim Polsek Kuta. Mereka ditangkap di kawasan sentral parkir Kuta karena menodong korbannya dengan menggunakan airgun. Keempat remaja ini beraksi hari Sabtu pekan lalu dengan menodong 3 korban di beberapa tempat di Kota Denpasar. Pelaku menggunakan senjata jenis airgun yang berisi peluru gotri yang terbuat dari baja. Pelaku mengaku menemukan airgun saat operasi balap liar. Diduga senjata ini milik salah satu pelaku balap liar yang terjatuh saat polisi melakukan razia. Dengan bermodal airgun, para pelaku beraksi menakut-nakuti korbannya dan meminta paksa telepon genggam. Kapolsek Kuta AKP Agus Riwayanto Diputra mengimbau para orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerat kriminal. Menjadi perhatian polsek ataupun pelaku ya melihat salah satu korban, kemudian menghadang sepeda motor korban. Kemudian pelaku ini langsung, mana handphone kamu? Ya, karena korban ini sempat melawan, ya dia gunakanlah senjata airgun ini untuk memukul ya muka dari para korban. Mereka ini pada saat itu pernah melaksanakan kumpul-kumpul di jalanan, kemudian ada razia polisi. Nah, pada saat razia polisi itulah ada salah satu dilihat senjatanya ini terjatuh. Nah, jadi senjata inilah yang dia amankan dan kemudian dia gunakan. Begitu perlakuan. Nah, ternyata keluarganya Polisi menyita 3 ponsel milik korban dan sebuah airgun dengan tipe Glock 19. Senjata airgun diketahui cukup mematikan karena menggunakan peluru gotri dari baja. Para tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu dengan Pentas budaya bisa menjadi sarana yang efektif dan menarik untuk mendidik masyarakat mengolah atau mendaur ulang sampah. Seperti di Balai Banjar Adat Babalang, Kabupaten Bangli. Anak-anak ini menggunakan kostum dari berbagai bahan daur ulang sampah, seperti koran bekas, kardus, botol plastik, dan lain sebagainya, dalam lomba jangger tingkat sekolah dasar yang digelar pemerintah Kecamatan Bangli. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Bali bebas sampah dengan cara mendidik masyarakat sejak dini. Salah satu peserta, Devi dari Sekolah Dasar Negeri 2 Burutin, senang dengan kegiatan ini. Ia mengaku menjadi lebih paham bahwa sampah bisa didaur ulang dan bisa menjadi barang yang bermanfaat. Semuanya berarti seperti ya? Semua bekerja, termasuk guru. Kumpulkan sampah berapa lama untuk membuat kostum? Kira-kira 1 bulan. Bupati Bangli Iwayan Diar berharap kegiatan ini bisa membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik. Kemasan seni ini mungkin anak-anak lebih bisa memahami, lebih mudah memahami terkait dengan bagaimana sosialisasi terkait dengan pengurangan sampah plastik. Di samping memang melestarikan seni budaya yang ada yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Daerah lain diharapkan bisa meniru langkah pemerintah Kabupaten Bangli menyosialisasikan pengolahan sampah atau daur ulang dengan menggelar kegiatan seni atau budaya. Cara ini cukup kreatif dan menarik karena bisa mendidik masyarakat untuk mendaur ulang sampah sejak usia dini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Bagi umat Hindu Bali, ada ritual untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif, yakni ritual melukat atau ritual mandi di tempat tertentu yang memiliki sumber air suci dan bertuah. Di Bali banyak tempat untuk melukat, salah satunya di Desa Tibrah, Kabupaten Karangasem, bernama Pengelukatan Saptagangga. Bukan hanya umat Hindu, wisatawan yang percaya juga datang ke lokasi ini untuk membersihkan diri. Pengelukatan Saptagangga sebelumnya baru sebatas sumber air yang disebut Pelinggi. Barulah pada tahun 2018 berdiri pura dan tahun 2019 dibangun pengelukatan yang tertata baik. Pengelukatan di sini berdirinya dari mulai pembentukan atau pembuatannya tahun 2018, kemudian resmi dibuka pengelukatannya 2019. Itu sejarah singkatnya tentang pengadaan pengelukatan Saptagangga. Sapta adalah tujuh gangga itulah simbol dari bidadari, 7 bidadari yang bersemayam di setiap pancoran. Sebelum kita membuat pengelukatan Saptagangga ini, awalnya juga kita nanya dulu dalam hal ini kita mentan di ujung-ujung jadi mukari kali mungkin itu, sehingga tercetuslah ide itu membuat pengelukatan Saptagangga, di mana pengelukatan Saptagangga ini yang saya tahu mungkin karena ada jarak kemana-mana. Pengelukatan pada umumnya dari utara menghadap ke selatan, kemudian dari timur menghadap ke barat. Tetapi pengelukatan yang berada di Tibrah ini yang dibilang Saptagangga tadi menghadapnya ke utara, dari selatan menghadap ke utara. Di Saptagangga ada 7 mata air yang mengalir di lokasi ini. Setiap pancuran memiliki khasiat atau berstana dewi yang bisa menghapus mimpi buruk hingga penyakit. Di pancuran pertama, pengunjung bisa memohon kesuburan dan kesejahteraan. Di pancuran kedua, berstana Dewi Sindu yang akan menenangkan jiwa. Dan di pancuran ketiga, berstana Dewi Saraswati, khusus pengunjung yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk menyembuhkan penyakit, pengunjung akan membersihkan diri di pancuran Dewi Yamuna. Dan pancuran kelima yakni Dewi Godawari akan memberikan rezeki. Sedangkan pancuran keenam adalah Dewi Narmada yang akan memberikan kesehatan mental hingga awet muda. Terakhir adalah pancuran berstana Dewi Serayu yang akan memberikan kemudahan dalam segala usaha. Sebagian besar pengunjung yang datang ingin sembuh dari penyakit, bahkan ada yang ingin dijauhkan dari mimpi buruk. Bahkan dari luar Bali pun banyak, tamu mancanegara pun banyak, tetapi dia tetap kami berpedoman pada aturan yang ada di sini, yang penting dia menggunakan pakaian adat. Banyak juga yang boleh dibilang berhasil atau boleh ngeluncur gitu. Ada juga yang stroke, kemudian dia melukat sampai 3 kali ke sini. Asung karo ibu ketunan, ngopi tambah segar. Dan dalar sana nyakitang luhur utawi sirah. Sampai dia juga melukat ke sini, juga ada yang sembuh. Bahkan dari Singaraja ada yang memang udah tuli tahunan. Malam hari jam 9 malam beliau ke sini, asung karo juga boleh untuk tambah bisa mendengar. Kemudian ada juga yang melukat sampai keluar ulat. 4 orang yang melukat, 1 yang keluar ulat. Nah ternyata ada penyakit di luar medis. Asung kare juga sehat. Prosesi melukat mulai dari mempersiapkan sarana upacara seperti canang atau pejati. Lalu umat wajib mengenakan kamen. Dan saat masuk ke areal, pemendak mengaturkan persembahan di masing-masing pancuran, lalu bersembahyang dengan membasuh bagian kepala. Pengelukatan Saptagangga terletak di tengah hamparan sawah, sehingga suasananya asri dan memberikan ketenangan batin. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.